Halo, selamat datang di channel Koala Sleepy. Di sini gue akan bahas tentang manjanya fans Real Madrid. Ya, seperti kita tahu bahwa Real Madrid adalah salah satu tim tersukses di dunia. Ya, kita tahulah banyak banget gelar La Liga, Copa del Rey maupun Liga Champions yang sudah Real Madrid raih selama bertahun-tahun. Dan mungkin Real Madrid adalah salah satu tim dengan peraih La Liga terbanyak di dunia, kemudian Champions terbanyak di dunia juga dengan 15 kali. Kemudian ya banyak sekali lah prestasi Real Madrid yang bisa menandakan atau menjadikan bahwa Real Madrid itu adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ditambah lagi tahun demi tahun Real Madrid itu diisi dengan pemain-pemain bintang. Sekali berwaktu Galacticos pertama mungkin kita mengenal Ronaldo atau R9 atau Ronaldo Brazil atau Ronaldo botak. Udah ada Beckham, Roberto Carlos, Figo, um, kemudian ada Zidane. Nah, di Los Galacticos pertama ini pokoknya hampir pemain paling bertalenta di dunia ya berkumpul di Real Madrid dan terkenal dengan golok Los Galacticos. Kemudian ada Los Galacticos jilid 2 yaitu ada CR7, Kakak, Benzema, Bale, dan Ozil dan sebagainya. Ya pokoknya kita udah tahu lah pokoknya Real Madrid itu tahun demi tahun, even sekarang pun diisi dengan Vinicius dan sebagainya, itu tahun demi tahun ya diisi dengan pemain-pemain terbaik di dunia. Ya maka nggak heran gitu kalau misalkan ekspektasi supporter ataupun fans Real Madrid ya tinggi banget terhadap klubnya, terhadap prestasi klubnya ataupun terhadap performa masing-masing pemainnya gitu. Jadi ya tinggi banget lah, maksudnya beda lah dibanding tim lain lah. Ya hampir selalu mulus lah perjalanan Madrid ya, seperti kita tahu lah pernah comeback melawan Atletico Madrid di Champions League yang mungkin kita sebagai penonton waktu itu dan mayoritas menganggap pasti ya udah di menit akhir ATM ya pasti juara, tapi dengan mental juara yang dimiliki tim Real Madrid, even pemainnya ataupun timnya ataupun staff coachnya, mereka tetap fighting dan akhirnya bisa comeback kemudian menjuarai Liga Champions League. Kemudian Madrid itu emang benar-benar luar biasa lah gitu ya. Sedrop Real Madrid ya paling posisi 2 La Liga, di La Liga atau posisi 3 lah, masih masuk Champions League lah ya. Sebusuk-busuknya Madrid ya masih ya masuk 16 quarter final ataupun semifinal Champions League udah gitu, seburuk-buruknya tuh ya. Bahkan maksudnya kalau dibandingin tim lain ya mungkin masuk quarter final atau semifinal aja itu tuh masuk wah banget itu untuk tim lain, tapi untuk Real Madrid itu busuk banget itu. Tahun terbusuk lah mungkin kalau misalnya cuma sampai quarter final. Kemudian uh, jadi menurut gue ya terkhususnya untuk fans Real Madrid hampir nggak pernah gitu ngalamin namanya dark age gitu, karena ya tahun demi tahun ya selalu sukses aja gitu. Maksudnya standar sebusuknya yang tadi gua bilang ya paling juara peringkat 2 La Liga ataupun 3 La Liga ya, bagikan anak semata wayang yang selalu diberikan apa saja yang mereka mau. Ya pernyataan ini sangat relate gitu dengan fans Real Madrid saat ini gitu. Ya ketika hal yang mereka mau atau inginkan tidak sesuai rencana mereka ataupun ekspektasi mereka, yang muncul gejala tantrum gitu. Gejala tantrum anak manja semata wayang gitu ya tantrum gitu. Ya kita lihat lah gitu Real Madrid belakangan ini ya mungkin start di Liga ataupun di Champions League dengan ya nggak mulus-mulus banget, maksudnya nggak selalu menang gitu, ada kalah dan serinya. Dan terakhir seperti kita tahu Real Madrid habis kena bantai gitu oleh Barcelona, di mana Barcelona adalah rival dari Real Madrid gitu, dan dibantai juga di Santiago Bernabeu lagi. Jadi ya cukup menyakitkan lah gitu untuk fans Madrid yang punya ekspektasi tinggi gitu. Kemudian ya baru segitu gitu, maksudnya ya baru segitu gitu
maksudnya turunnya baru segitu gitu, tapi udah banyak banget tagar di sosial media maupun Twitter ataupun IG ataupun ya sosial media yang beredar. Ancelotti out lah, kemudian mungkin ada yang muncul lah kayak pengamat-pengamat bola ataupun pengamat-pengamat bola dadakan dan sebagainya, muncul lah apa Ancelotti out, Ancelotti apa miskin taktik ya. Ya sebenarnya kalau dibilangin miskin taktik ya mungkin emang Ancelotti miskin taktik ya gitu ya, tapi maksudnya bukan miskin taktik dalam arti yang gimana gimana gitu ya, mungkin maksudnya miskin taktik yang dimaksud orang-orang ini yang nggak kayak taktiknya nggak kayak Pep Guardiola ataupun Arteta gitu, tapi kan ya mau gimana, maksudnya dalam arti ya menang aja gitu toh, dengan mungkin dengan taktik-taktik yang gitu-gitu aja ya Ancelotti bisa bawa Madrid juara Liga Champions 3 kali tuh kok. Di periode pertama dia dapat Champions 1 kali, kemudian di periode kedua yang sekarang ini dia udah 2 kali Champions League juara. Jadi maksud gue ya nggak butut-butut banget lah gitu, bukan butut, nggak butut, malah itu udah bagus juga gitu ya. Mungkin Ancelotti ya cuman gitu-gitu aja taktiknya, ya paling geser-geser dikit lah pemain, dirotasi dikit-dikit ya, cuman menurut gue spesial Ancelotti itu dia bisa mengontrol lah dressing room, bisa mengontrol ego-ego pemain Real Madrid yang kita tahu pemain Real Madrid kan pemain bintang tir atas banget lah, ibaratkan hotel tuh, hotel bintang 5 nih pemain Madrid, dan tim Real Madrid tuh udah hotel bintang 6 gitu, hampir dia ada gitu maksudnya yang bisa nyaingin kualitas mereka gitu, even dari timnya maupun individualnya ya. Tapi Ancelotti dengan kemampuan atau ya ability-nya gitu, maksudnya skillnya, dia bisa mengontrol dressing room sehingga egonya nggak ada yang bertabrakan, kemudian dia bisa memaksimalkan potensi pemain bintang ini gitu menjadi lebih baik gitu, maksudnya kayak mungkin Vinicius, Rodrigo yang sebenarnya 100% ya misalkan, tapi di tangan Ancelotti dia bisa 150%, 200% gitu dengan tangan dingin Ancelotti. Jadi ya itu menurut menurut gue itu sesuatu yang gak bisa dipelajari, karena mungkin pertama baik history itu Ancelotti itu mantan pemain dari Italia ya, termasuk legenda juga walaupun terkenal kayak kaca itu ya. Tapi maksudnya hal-hal seperti ini yang mengontrol dressing room, mengontrol ego pemain, terus meningkatkan quality ataupun semangat juang atau mentality, itu hal yang nggak bisa dipelajari sebagai coach gitu, itu by natural aja gitu, nggak banyak yang punya gitu. Dan mungkin taktik juga ya sebenarnya bisa disampingkan lah taktik selama tim itu bisa menang gitu, dan Ancelotti itu membuktikan. Jadi menurut gue dengan perjalanan Real Madrid di musim ini yang baru ya baru berapa jornada atau berapa pertemuan di La Liga ataupun Champions League, nggak bisa jadi tolak ukur kalau Ancelotti itu gagal di tahun ini gitu. Maksud gue ya sabar aja dulu gitu ya. Terus kemudian ada Mbappe kan, Mbappe baru gabung tahun ini gitu ya, masih banyak banget gitu kayak uh, fans Real Madrid ataupun mungkin buzzer ya nggak tahu, yang menganggap Mbappe itu ya produk gagal gitu ya, padahal belum tentu juga. Maksudnya Mbappe kan itu baru berapa bulan ya gitu, kayak Prabowo lah gitu jadi presiden baru berapa bulan sih gitu, mau ekspektasi apa gitu. Mbappe apa gitu, maksudnya baru sebulan 2 bulan lah, mau ekspektasi apa gitu, mau langsung ekspektasi kayak Ronaldo gitu bisa mencetak ratusan gol atau langsung top skor di La Liga, ya nggak bisa juga. Yang pertama Madrid pun juga lagi baik-baik aja setelah ditinggal Kroos, tinggal Cruz, kemudian ada Modric yang makin menua, yang pemain tengah yang masih belum maksimal gitu loh, masih ada mungkin Valverde aja yang secara garis besar dia bisa sebagai tulang punggung lini tengah, tapi kan sisanya Camavinga, Ceballos, Ape yang masih belum lah, masih belum Real Madrid yang seharusnya belum bisa mengembalikan trio Real Madrid seperti dulu tuh ini ya, sebelum banget, apalagi defender ya, waduh, gantilah Rizky Ridho gitu defender Madrid. Ya tetap bagus, cuman maksudnya untuk sekelas Madrid ya belum cukup lah defender kayak Eder Militao dan sebagainya. Cuma Rudiger aja sih menurutku yang oke lah gitu. Jadi menurut gua baru berapa bulan ya, emang Mbappe ya kurang maksimal lah, nggak semaksimal atau se-OP di PSG, tapi kan ya butuh waktu lah gitu, butuh waktu beradaptasi, apalagi Mbappe kan biasanya posisikan di sayap kiri, tapi di Madrid karena sudah terlanjur ada Vinicius dan nggak mungkin juga Vinicius digeser gitu ya.
Jadi Mbappe ya sometimes digeser di tengah gitu ya, kayak butuh 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 waktu lah gitu. Jadi sabar aja gitu, jangan berharap, jangan langsung menganggap kalau Mbappe itu ya pembelian gagal gitu. Kemudian ada Endrick juga gitu, langsung jadi Vinicius gitu, maksudnya kayak tanah Vinicius. Udah tahu Endrick itu masih 18 tahun gitu, dan dia baru pertama kali loh maksudnya ke Eropa, langsung ke Madrid gitu. Maksud gue Vinicius yang kita kenal sekarang aja juga langsung jadi Vinicius yang kita kenal sekarang gitu. Vinicius dulu juga kayak Endrick, mungkin ya mungkin lebih parah ataupun sama aja gitu, maksudnya ya nggak begitu bagus juga waktu itu Vinicius pertama kali datang di Real Madrid. Maksudnya Endrick oke loh, pertama kayak kiri, kedua badannya sterk gitu, anjing sterk. Badannya tuh oke lah gitu, atletis gitu, dibanding waktu Vinicius pertama kali datang ataupun Rodrigo. Endrick tuh bagus, badannya bagus, keker gitu. Jadi menurut gue kalau anak ini nggak baperan, mentalnya bagus dan mau belajar dari senior seniornya, pasti mungkin bisa selevel Vinicius ataupun lebih, semoga lebih gitu ya. Jadi janganlah gitu baru berapa bulan, dan dia juga masih wonderkid, muda banget, masih 18 tahun 19 tahun udah dianggap atau dituntut seperti Vinicius gitu. Ya nggak mungkin juga gitu, sulit nggak segampang yang lu kira gitu. Dia mungkin di Liga Brazil oke banget, tapi kan La Liga itu beda lagi, beda kasus lah. Ya mungkin sometimes dia egois ya, waktu lah bisa menjawab gitu. Maksudnya ya sometimes ya kita sebagai penyerang ataupun pemain depan ya, keegoisan itu penting. Kalau kita nggak punya keegoisan ya mungkin rasa haus atau insecure itu akan menghilang gitu. Jadi ya mungkin sepanjang perjalanan waktu Hendrik ini bakal tahu lah kapan dia harus egois ataupun bekerja sama dengan temannya gitu. Jadi menurut gue fans-fans Real Madrid itu harusnya bersabar gitu ya, baru segini loh gitu, maksudnya cobaannya baru segini, belum kayak MU mungkin, ataupun belum kayak Barcelona yang begitu OP-nya dulu ya, tapi sekarang keuangan hancur, beli pemain susah gitu, bisa dapat gratisan walaupun tetap bagus ya Barcelona. Maksudnya sejelek-jelek Barcelona juga ya nggak busuk-busuk banget itu. Jadi menurut gue fans Madrid ya harus bersabar.